itu yang jalani kakakku dan ternyata dia nggak bisa masuk. Nah ya sudah, nggak ada masalah. Pokoknya sekarang gini loh, kita nggak bisa bilang benar ataupun tidak. Makanya kalau ada yang cerita, misalnya aku udah ikut PT yang tanpa potongan, PT A, PT B misalnya, terus dia cerita, terus tak takoki piye bener, iya bener nggak ada potongan sama sekali mas, cuman biaya 2 juta, proses habis itu paspor dewe, opo dewe, sembarang kali dewe, misalnya kan ada yang cerita dewe lah, nek dewe tak hitung duitnya ya entek 14 juta mas, itu ada di kontennya Miss Yuni. Arek sing proses, ada yang proses, enggak dengerin saya ngomong, woi, dengerin saya ngomong. Sampean kurung mari mau ngomong wis dipedot-pedot, kapan sampean ngertine? Di tempatnya Miss Yuni itu ada. Enggak ada yang potongan, yang enggak ada potongan, datang ke tempatnya Miss Yuni. Ada, itu saya enggak membenarkan loh ya. Saya juga enggak mau menyalahkan, tetapi ada anak yang cerita. Di kontennya Miss Yuni ada 2 orang katanya juga tapi ada masalah sama majikan ngene-ngene, ya mereka nggak care, nggak ngurus. Ya jelas wong barang gratis jaluk diurusi sampai genah yo piye. Waduh, bahaya juga itu. Ya enggak. Ya sampean buktikan dulu, tonton, atau sampean membuktikan dulu prosesnya. Banyak juga yang nggak potongan di Hongkong ya aman. Ada juga, tapi kembali lagi kan, nasib awake dhewe-dhewe kan gak enek sing iso jamin. Majikan iku kan podo karo golek majikan iki podo karo golek bojo, Mbak. Nek cocok terus lanjut, nek gak cocok ya pegatan kan ngono to. Bener enggak? Ayo. Lah iya, golek bojo nek sing apik ya awake dhewe dingoni, dipakani, dikeki sembarang kalir. Ya padha kan golek majikan nek ade apik, diramut, dikeki gaji. Kerja ya biasa. Misale nek golek bojo, lah oleh bojo sing gak gelem nyambut gawe, males, saras-sarasen ngongkon-ngongkon, ya padha ae. Gak wurung sampean akhirnya kerja dhewe. Kerja dhewe gak cocok, ngentekno dhuwit ya dipegat. Lho kan padha. Hah? Iya mas, laras niku. Iya, jadi jadi lanjut job laki-laki. Nah ini yang kebanyakan itu ada yang banyak tanya juga, ada yang tanya juga ke saya. Mau job laki-laki itu ada nggak mbak? Bisa masuk nggak mbak? Kalau itu saya kurang tahu. Suruh nonton konten saya juga sudah bikin semuanya. Nggak apa-apa. Temanku yang cowok itu yang katanya mau minta mohon mau ke sini, tapi saya bilang saya kurang tahu untuk job laki-laki. Setahu saya itu nggak ada. Ya makanya hati-hati karena banyak yang ketipu, ada yang transfer 5 juta, 6 juta. Jadi sekali lagi ya, oke. Temanku udah sampai 50 nggak masuk. Ya terserah lah. Ya itu kan bukan urusan saya ya kan. Cuman ya makanya harus jeli. Jadi gini, sekali lagi tak jelasin. Nanti sambil tonton konten saya. Saya orang tanya pasti tak jawab. Jadi gini Mbak, pekerjaan job cowok itu kalau sudah ada majikan baru berangkat. Sama kayak sampean, baru ada majikan dibikinin visanya. Sama kuncinya, harus ada dulu majikan. Kalau majikan nggak ada, lah sekali lagi, oh majikan ini ada gini-gini. Prosesnya juga sama, interview dulu, ngobrol dulu sama majikannya, video call dulu, yang mau dikerjain apa. Yang jelas pasti, terus agennya di mana. Jangan nggak ada agennya transfer. Agennya Hongkong apa, atas nama apa. PT di Indonesia atas nama apa, bagaimana. Jelas semua. Gitu loh. Jadi PT-nya apa? Nah, kalau saya ditanyain PT, ditanyain agent, mau proses nggak? Kalau mau proses kirim data. Saya nggak minta uang. Saya cuma minta data doang. Data difoto by WA, dikasih ke saya, selesai. Orang-orang kan nggak. Data diserahkan plus DP. Ya moncrot. Mana ada cerita kayak gitu? Nggak ada cerita. Jadi job itu bagaimanapun jobnya dulu, terus data dulu. Nggak ada DP-DP-an.
Nah, kalau di Hong Kong kayak sampean tadi mau pulang ya, nanti kalau yang visa nunggu visa di rumah. Nah, itu DP boleh. Cuman itu juga tidak semua agent mau. Tidak semua agent mau karena kalau sampean nerima tanda terima, lapor ke labor, kelar itu agent. Karena kan nggak boleh narik 4730 kan 473 nggak boleh lebih dari itu. Kalau misalnya sampean ndeleh duit 2000 ya, terus dhek njaluk resit. Makanya enek sing njaluk resit diseneni karo agene. Karena resit bahaya resit itu. Dituduhno iki lho agent iki njaluk aku 2000 biaya proses aku mulai Indonesia harus bisa kelar hidupnya agent. Makanya kan ada yang berani, ada yang enggak gitu loh, Mbak. Kalau ataupun transaksinya tidak diatasnamakan, ya mbuh ya apa carane, sing penting kan biaya proses. Jadi nggak semua mau agent, nggak semua juga bisa. Makanya kalau kayak Miss Yuni, yo saya nggak mau tahu urusannya sama Sandro saja, kan enak toh. Nah, iya dong. Makanya sekali lagi ya kita semua bagi tugas, tidak ada masalah. Kalau aku kan tidak ada keterikatan dengan siapapun toh, Mbak. Tetapi kan saya nampil di atas, saya juga bisa ditemuin, orangnya juga ada, blegere yo enek, orang ngapusi. Kan gitu. Dan ngupload konten tiap hari. Ya, pingin ketemuan ya yuk ketemuan buat aku. Mau ke kantor agent aku juga punya, aku juga ada. Gak ada masalah. Saya baru awalnya dulu saya gabung di perusahaan sama Miss Yuni, tapi 1 bulan kemarin saya mutusin untuk keluar, saya cabut. Kan gitu. Makanya Mbak, begitu ceritanya. Kalau sudah kita itu gandeng sama benderanya orang, harus hati-hati ngomong sak ngomong. Nek aku kan ngadeg dhewe. Sak jeplakku muni, PT ku muni, sing penting arek-arek telepon tak angkat. Sementing anak-anak nanya tak kasih tahu, tak kasih gambaran. Kan kayak gitu. Jadi seperti itu. Ada lagi sih sebetulnya yang saya mau tanyakan itu untuk masalah dua data yang masuk ke Hongkong yang hari-hari pun Miss Yuni juga sudah bicarakan ya Mas ya. Yeah. Dan untuk umur pembatasan untuk masuk ke PT itu sebetulnya tuh berapa sih Mas yang harus ya misalnya nih saya udah umur 52, nah itu kira-kira masih bisa masuk tidak ya? Ini juga ada di konten saya. Jadi gini Mbak. Jadi gini loh Mbak, sampean mau 52, 53, 47, 42, 44, 41, 42. Logikanya sampean berpikir itu begini loh. Majikan itu cari anak yang pasti energik ya. Ya kan? Yang pasti energik, yang pasti ngerti penggawean, dikongkon gak pocoy, ya kan? Oke. Nah, kalau sudah di usia 47, 48, 49, ya kan? Tidak ada pengalaman, kira-kira mlebu apa ora kan yo. Sing proses yo mikir. Ya kan? Nah, tapi kalau dia 52, 54 ngeyel. Udahlah aku naruh data udah payokno. Misalnya disodorno sampean jadi sampean itu berusaha jadi majikan. Kalau melihat masalahnya teman-teman, sampean jadi majikan. Kalau sampean jadi majikan, pikirannya sampean jadi majikan, kira-kira arek iki tak tompo enggak? Umur sakmene kira-kira iso nyambut gawe enggak? Arek sakmene iso ngerti enggak? Makanya terus di cross check. Sekali lagi di cross check sama interview. Jadi kita nggak bisa bilang gak iso, nggak bisa. Wong ada 52 diproses sama Miss Yuni, 54 itu juga diproses ada. Jadi kita nggak bisa bilang bisa atau tidak, ada batasan atau tidak, enggak. Tapi bagaimana kalau dia 52, 53 tapi staff agentnya pinter. Oh ini hari ini so masak, tenagane oke, gak suka pok coy, digeber sembarang kaler oke. Lah majikan kan percaya, oke tak jupuk. Jadi sampean bisa berpikir kan. Jadi aku nggak mau mematahkan harapan dan semangat orang-orang yang sudah tua. Tapi mereka sadar dengan sendirinya kalau aku tidak bisa, berarti bisa jadi memang udah tua. Faktor umur. 1, nggak ada majikan yang mau. Bisa jadi staff agent nggak ada yang mayokno, ya kan?
Bisa jadi sekali lagi, bisa jadi juga aras-arasen kok mayokno, datane wong iki ngeyel tak deleh ae lah. Akhirnya 2 wulan, 3 wulan, 4 wulan kan dianggurin gak di follow up, kecewa kan wonge. Jadi sekali lagi dari pembicaraan kita selalu nggak ada pertanyaan pernyataan yang salah dan benar, bisa dan tidak. Tapi saya ingin menggambarkan kesampaian, tolong dilogika dengan akal kita dulu, kira-kira gitu loh. Jadi dalam dunia mbak-mbak, percecehan, pertekawuan itu tidak ada sesuatu yang intinya saklek, nggak ada. Seperti yang Miss Yuni selalu bilang, ayat 1 pasal 1, majikan selalu benar. Nah, jadi itu pun juga tidak berlaku semerta-merta bahwa kita harus nurut ke majikan. Nah, ada di kaplok, ya kan nggak begitu juga. Ada nggak di keimangan yang layak, ada nggak di keisi ruangan yang layak. Sedangkan di dalam peraturan bahwa ngejeng pembantu itu harus ada ruangannya sendiri, ruangannya ukurannya berapa dan berapa itu ada. Ya sekarang didasarkan aturan aja terus kita negosiasikan. Banyak hal mbak, banyak hal yang harus kita negosiasikan. Makanya fungsi terpenting dengan majikan itu komunikasi harus terjalin dengan baik. Ngobrol, gak cocok ngomong, duitnya kurang ngomong, manganane gaji kalau gaji itu kan full memang harus 4, 7, 30. Iya. Tapi ini terkadang ada dari ini hanya saya bercerita sendiri, itu dibayarnya sampai 3 kali atau 4 kali. Jadi itu diangsur. Kayaknya misalnya nih minggu ini kamu tak kasih 2.000 dulu lah, alhamdulillah gitu kan. Nanti minggu ketiganya ini untuk yang 2.000 lagi. Nah, terus yang untuk sisanya lagi pas udah mau di awal bulan lagi itu bagaimana Mas? Ya selama dalam hitungan 1 bulan no problem. Dalam hitungan 1 bulan ya no problem. Misalnya dia terhitungnya kita masuk tanggal 1 ya. Tanggal 2 itu semua gaji juga sudah harus full. Nggak boleh. Jadi di sela-sela tanggal 1 sampai tanggal 2 itu ya kan, sekali lagi di sela-sela itu harus full 4730. Kalau misalnya nggak full, masih ada tenggang waktu 1 minggu dari tanggal 1, tanggal 8. Kalau tanggal 8 nggak dibayar, 1 minggu kita bisa lapor labor. 3 minggu dia nggak bayar atau 1 bulan ditunggak, sama juga otomatis dia itu menginterminate kita. Sebenarnya kalau kita lapor, ada itu di aturan labor, dicicil enggak apa-apa, dalam waktu 1 bulan. Minggu pertama 2.000, minggu kedua 2.000. Menjelang terakhir mau deket tanggalnya 730. Di awal bulan. Jadi kan hitungannya misalnya kalau kita masuknya di tanggal 1 dan bosnya pun harinya bayarnya sebelum tanggal 1 untuk yang gaji bulan. Jadi sesudahnya dan sebelumnya belum sama. Lah itu dipikir, saman mikir gitu loh mbak. Jadi saman tak berpikir sebelum 1 bulan, ya kan? Jangan melebihi 1 bulan itu boleh. Jadi 1 bulan itu sing ngerti kan sampean, bukan saya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, jadi saman di start di situ tanggal berapa janjian? Start tanggal 5 ya, oke. Start tanggal 4 ya, ya sudah. Berarti tanggal 5 sudah harus full gajinya. Nah, jadi sambil berpikir gitu loh, sambil ayo kita ngajak mikir. Kalau aku begitu mbak. Jadi kalau sampean ditanyain sama teman-temannya atau semuanya, kalau sampean nggak bisa menjelaskan sendiri, buka konten saya. Kalau tidak, masalah gaji penggaji kan kayak gitu, masalah makanan yang tidak layak, ya kan, masalah istirahat yang kurang, itu sebenarnya dinego, diomongno. Jadi semuanya serba. Tapi kebanyakan di sini gini loh, kebanyakan di sini itu untuk makanan itu mereka kurang, untuk istirahat itu kurang kebanyakan ya. Ya makanya diomongkan, mbak dengerin, diomongkan, disampaikan sama majikan keberatannya.
gitu loh. Nek kaken menyampaikan keberatan, mantuk mbak, nang omah bubuk manis. Loh, saya pernah hidup dengan majikan 4 bulan. Kerja dari jam 8 sampai jam 2 malam. Baru tidur setengah 3. Bangun lagi jam 8. Saya juga pernah. Tapi tekad dalam hati saya, sing mati aku apa awakmu. Soalnya majikannya juga ikut kerja. Itu case-nya beda. Tapi ada juga anak-anak yang disuruh tidurnya setelah majikannya tidur semua, baru dia boleh tidur. Lah kalau memang sudah tidak nyaman, sekali lagi sudah dirasa nggak cocok, ya kan, ditimbang dan dipikir, oke aku metu mulai Indonesia, selesai, konsekuensinya aku pulang ke Indonesia, proses lagi potongan, udah itu diterima saja gitu loh. Saiki kerja di tempat orang, bayarannya gelem, sorone emoh, ya kan, terus terlalu soro ibaratnya, ya mantuk aja dia, kan enak, bubuk di rumah. Mantuk aja di rumah babu. Nah, babu aja ngelemokno awak. Jadi hal-hal semacam itu tuh, namanya manusia selalu pingin enaknya sendiri. Itu umum, Mbak. Di mana-mana umum. Kalau iso gak nyambut gawe oleh bayaran gede, nek iso ngono, Mbak. Urip nek iso ngono. Tapi apa ya enek, nek gak ade dadi anake raja, anake sultan, anake wong sugih. Ngono lho. Kita sadari dulu awake dhewe iki sapa. Enggak terlepas sampean. Saya juga begitu kok, Mbak. Saya juga begitu. Makanya belajar, enek sing belajar jahit, enek sing belajar YouTubean. Ben akhire iku gak ngene-ngene tok ae ngono lho, Mbak. Ambek mikir gitu loh. Gak mau duwe entek kirim, seneng-seneng entek kirim, ya wis, bubuk manis. Aku loh, duwe komunitas YouTuber. Urip wis nang Hong Kong hampir sekitar 16 tahun nenek. Belajar YouTube oleh 2 tahun. Saiki mulai nang Indonesia. Wis gak balik neh soalnya YouTube wis bayaran. Alhamdulillah. Enek sing 2 kontrak. Iya, enek sing 2 kontrak, rajin utun, mulai nang Indonesia. Wingi tak parani omahe Trenggalek. Omahe Tulungagung sih, perbatasan Tulungagung ambek Galek. Tak parani. Meteng. Terus wis gak balik. Yo kan YouTubean, isuk aktivitasnya isuk masa. Enek nek sing nang Lampung saiki subscriber wis sudah hampir 100.000. Ngupload sehari 2. Jadi masak bendino masak ge anake ge anak bojone ya di-upload. Semuanya itu ketelatenan dan konsisten, Mbak. Ayo aku iki wis buka kelas, aku ngajak kumpulan, tapi ya wis gak seneng ya wis, gak gelem ya wis. Nek urip arep ngene. Jadi saya kalau mau ketemu gimana, Mas? Ya, Di Indonesia di sini loh, di Hong Kong loh. Saya di Hong Kong makane ndelok YouTubeku, Mbak. Ayah. Deloken YouTubeku, lihat sosial mediaku. Jadi sekarang sampean tak kasih tahu. Saya kasih tahu, sampean tak kasih tahu. Sampean lihat Miss Yuni bagus. Miss Yuni merekomendasikan saya. Apakah Miss Yuni akan merekomendasikan orang yang nggak benar dan nggak beres kepada teman-teman? Kan nggak juga. Iya betul. Karena memang sampean belum tahu saya, belum kenal saya. Makanya tonton channel YouTube-nya, tonton fanpage-nya. Orang ini sebenarnya apa, bagaimana, seperti apa, ada nggak sesuatu yang bisa kita ambil sisi positifnya, kan begitu toh, Mbak? Ya kan? Jadi ya itulah, kita ayo buka pikiran pelan-pelan. Semuanya kita by proses menjalani segala sesuatu. Saya kan yo seneng nek arek telu 4 5. Mas aku gak balik, wah subscribe-ku sakmene Mas. Aku bayarannya sakmene. Kan ya hatiku seneng toh, Mbak. Walaupun ora diciprati. Ora ditukokno kopi. Nah, jadi kalau bisa nggak usah balik lagi ke Hong Kong. Nekuni YouTube ada gajinya. Kan gitu. Oleh-oleh 2,5 juta, 3 juta, 2 juta. Lah wis aman, bojo nyambut gawe, gak apa-apa bojone, Mbak.
bojone bayar sak Wis aman, wis alhamdulillah. nah, bojone bayaran 1,5 juta. Seneng ah. Lah yo bojone bayaran 1,5 juta, ade bayaran 2 juta, 3 juta. Kan yo wis. Duduk manis di rumah ngonten-ngonten. Atau pas kiku-kiku ambek bojone ayo dikonten dulu. Pak aku njaluk jatah ayo. Ngono lho, Mbak. Iki lek aku heran lek ning YouTube Miss Juni iki mesti lek bahas manuk ki ngono ya kok delok. Enggak makane. Sampe ngomong-ngomongan karo bojone sampean ya. Mas aku iki kangen ah. Aku iki kangen sik. Aku yo kangen kok, Dik, ngono. Sampeyan rekam. Nek Dik kangen kudu piye? Ya wis ayo video call. Dik kok gak tau dicukur iku jembute ngono kan. Nak ruame wisan. Lagi. Lah yo. Tak wae ide sampean. Lek ngomong koyo ngono kok ya terus. Loh, makane kan dadi ruame sing gelok. Tapi kan kita nggak harus menunjukkan iki lho Mas deloken ngono kan. Tapi sing rekam nang wajah kan nggak ngarah ke situ, tapi kamera oke ya, saya sama suami saya ini HP satunya ya, aku teleponan sama suami tak rekam. Mas deloken. Sik Pak iki, gak kendora. Nah. Loh kan sampean nggak menunjukkan, sampean kan nunjuk wajah. Tapi kan HP sijine nang tangan sijine kan gerak-gerak. Mbah iku temenan apa ora kan ndak ngerti. Sing penting kan krungu. Tapi ini untuk edukasi ke Cianjur sudah ada belum ya, Mas? Apa? Edukasi ke Cianjur untuk hanya ke Cianjur ini kita sudah ngadain belum? Aku kalau atau itu yang mau ke Miss Juni? nggak, silahkan ke sana. Aku gini Mbak, aku kalau urusan ibadah dan amal aku nggak mau ngepost. Cukup hanya saya dan Tuhan yang tahu kalau saya beramal. Betul. Nah, aku jadi nggak. untuk itu kamu ke Miss Juni ya? Ya silahkan. Aku nggak pingin mengekspos, ngasih orang terus diliatin, terus minta sumbangan, diomongin, saya nggak mau. Ya enggak ada kayak gitu. Nah, karena sekali lagi bagi saya prinsip ya, tangan kanan dikasih, tangan kiri sembunyi. Sebisa mungkin begitu. Betul. Jadi aku dari dulu saya nggak mau bahas segala sesuatunya. Kalau saya punya rezeki sendiri ya tak urus sendiri, aku ngasih sendiri, nggak harus aku orang lain yang aku tahu. Kalau aku ngajak didoakan atau mendoakan yang di sana bagaimana ya oke. Kalau memang ada sumbangan-sumbangan ya silahkan ke yang jalur yang semestinya. Saya berbagi pengetahuan, saya berbagi ilmu, saya berbagi misi dan cita-cita ke depan apa itu saya berbagi gitu aja. Kalau kayak gitu monggo sampean ke yang lain boleh. Dan dengan saya sudah ada keterangan dari sampean ini sudah jelas sih. Ya. Harusnya itu teman saya nanti bilangan. Boleh. Prosesnya itu lewatnya malah dulu. Siap. Oke. Dan untuk potongan nanti bisa dibicarakan dengan sampean langsung lah ya. Bisa. Untuk data-datanya juga seperti itu bukan? Oke, semuanya aman. Kita terbuka kok. Kita nggak selintutan, kita nggak nitip. Kita ada orangnya. Oke, Nana, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa ditonton ya. Konten saya juga ditonton ya. Nggak kalah menarik kok. Yakin. Berani saya. Halo? Ditonton konten saya. Iya, Mas. Nanti tak carinya. Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Ambi. Oke? Iya, Mas. Oke? Iya, sampun matur nuwun. Nggih, Mbak. Nggih, sehat selalu. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, luar biasa. Teman ngobrol, teman diskusi, teman cerita, apapun yang ingin teman-teman sampaikan sepanjang tidak pinjam uang. Kita akan bahas. Sehat selalu buat kalian. See you the next video. Bye bye.